Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi tentang ilmu pengetahuan alam, khususnya untuk kelas 7 tingkat SLTP sederajat pada semester 2. Pada kali ini kita akan membahas materi dari bab 5 tentang lapisan bumi dalam submateri gempa bumi. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, dan komen bila ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada gempa bumi. Untuk memahami tentang gempa bumi, kamu dapat melakukan kegiatan berikut. Jika kamu membengkokkan ranting secara perlahan, kamu akan menemukan bahwa ranting dapat kembali ke bentuk normal apabila kamu berhenti membengkokkan ranting tersebut. Namun, jika kamu terus membengkokkan ranting secara perlahan, maka ranting akan patah. Ketika ranting patah, kamu dapat merasakan adanya getaran pada ranting tersebut. Pergerakan lempeng memberikan efek getaran yang sama seperti mematahkan ranting. Ketika terdapat gaya yang cukup besar yang berasal dari pergerakan lempeng, maka bebatuan di lempeng akan menegang. Akibatnya, lempeng tersebut berubah bentuk. Bahkan, lempeng dapat patah atau kembali ke bentuk semula jika gaya tersebut hilang. Batuan pada lempeng mengalami perubahan bentuk untuk deformasi secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Ketika batuan tersebut mengeras atau menegang, maka energi potensialnya terus bertambah. Ketika lempeng bergerak atau patah, maka energi tersebut dilepaskan. Energi tersebut mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui material bumi lainnya. Getaran ini disebut gempa bumi. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin terasa. Ketika lempeng patah menjadi dua bagian, maka masing-masing bagian akan bergerak menjauh. Daerah lempeng yang patah tersebut dinamakan fault atau patahan atau sesar. Sesar yang terjadi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung pada bagian sebuah gaya bekerja pada lempeng. Ketika sebuah lempeng ditarik berlawanan oleh gaya, maka akan terbentuk sesar normal seperti pada gambar tersebut. Pada sesar normal, struktur batuan lempeng yang ada di atas sesar akan bergeser turun dibandingkan struktur batuan lempeng yang ada di bawah sesar. Sebuah gaya yang mendorong lempeng saling mendekat akan menekan lempeng tersebut dari arah yang berlawanan. Gaya dorong ini menyebabkan struktur batuan lempeng di bagian atas sesar bergerak naik. Fenomena ini disebut dengan reverse fault atau sesar terbalik. Seperti pada gambar tersebut, sebuah gaya geser yang bekerja pada lempeng akan membentuk strike slip fault atau sesar geser. Gaya geser mengakibatkan lempeng di kedua sisi sesar geser bergerak berlawanan pada permukaan bumi. Ketika kamu membengkokkan ranting secara perlahan hingga patah, maka kamu akan merasakan adanya getaran di sepanjang ranting. Getaran tersebut bersumber dari patahan kayu yang dibuat. Kemudian, getaran merambat sepanjang ranting hingga terasa di tangan. Sama halnya dengan patahnya ranting, ternyata gempa bumi juga melepaskan gelombang atau getaran yang merambat. Gelombang ini merambat sepanjang permukaan bumi, dan gelombang gempa bumi disebut dengan gelombang seismik. Pergerakan lempeng di sepanjang sesar melepaskan sebuah energi. Energi ini merupakan energi potensial saat lempeng terkena gaya. Kemudian energi potensial tersebut merambat dalam bentuk gelombang seismik. Sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa disebut hiposentrum. Permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum disebut epicentrum. Saat terjadi pergerakan lempeng, gelombang seismik muncul di hiposentrum.
Kemudian gelombang tersebut merambat dari hiposentrum ke segala arah seperti gambar yang diilustrasikan tersebut. Gelombang seismik merambat ke bagian dalam bumi serta ke permukaan bumi. Gelombang yang merambat di permukaan bumi menyebabkan kerusakan saat terjadi gempa. Gelombang seismik yang merambat di bagian dalam bumi dibedakan menjadi gelombang primer dan gelombang sekunder. Gelombang primer atau P-wave bergerak melalui material batuan. Partikel batuan akan bergetar searah dengan arah rambat gelombang seismik. Dengan kata lain, gelombang primer merupakan gelombang longitudinal. Yang kedua, gelombang sekunder atau S-wave merambat melalui batuan dengan menggetarkan partikel batuan tegak lurus dengan arah rambat gelombang seismik. Gelombang sekunder merupakan gelombang transversal. Gelombang lainnya merambat di permukaan bumi dengan bergetar atau dengan menggetarkan batuan dan tanah sejajar permukaan bumi. Gerakan tersebut dapat menghancurkan bangunan yang ada di atasnya. Ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi adalah sismologi. Ilmuwan yang mengkaji gempa bumi disebut ahli sismologi. Alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik adalah seismograf. Pada sebuah seismograf terdapat gulungan kertas yang terpasang pada sebuah tabung berputar. Di atas kertas tersebut terdapat jarum dengan sebuah pena. Ketika terdapat gelombang seismik, gulungan kertas akan bergetar, namun jarum tetap diam. Jarum dengan pena yang terpasang akan menggambarkan grafik gelombang seismik pada kertas. Ketinggian garis pada kertas menggambarkan besarnya energi yang dilepaskan saat gempa yang dikenal dengan magnitudo. Grafik hasil percatatan seismograf dinamakan seismogram. Hasil pencatatan aktivitas gelombang seismik yang berupa seismogram dapat menentukan jarak epicentrum dan stasiun seismik. Ketika terdapat aktivitas gelombang seismik, gelombang primer merambat lebih cepat dibandingkan gelombang sekunder. Gelombang primer tercatat lebih dulu di seismograf. Dalam seismogram, gelombang primer dan sekunder digambarkan terpisah. Adanya jarak antara gelombang primer dan gelombang sekunder menggambarkan adanya perbedaan waktu datangnya gelombang. Semakin jauh perbedaan waktu datangnya gelombang, maka semakin jauh pula letak episentrumnya. Oleh karena itu, apabila menggunakan informasi dari seismogram, maka ahli sismologi menggambarkan lingkaran dengan radius yang sama dengan jarak gempa untuk 3 stasiun seismik. Titik temu dari 3 lingkaran tersebut merupakan epicentrum. Untuk memastikan letak dari epicentrum sebuah gempa dapat digunakan data dari berbagai stasiun seismik. Kekuatan gempa atau magnitudo pada sebuah daerah dinyatakan dengan skala Richter. Pengukuran kekuatan gempa didasarkan pada amplitudo dari grafik gelombang seismik di sismogram. Skala Richter menunjukkan besarnya energi gempa yang dilepaskan berdasarkan gempa yang terjadi sampai saat ini. Rentang skala Richter antara 1,0 sampai 10,0. Setiap kenaikan 1,0 skala, energi gempa yang dihasilkan 32 kali lebih besar. Misalnya, sebuah gempa dengan kekuatan 6,8 skala Richter melepaskan energi 32 kali lebih besar dibandingkan energi yang dilepaskan gempa dengan kekuatan 5,8 skala Richter. Pencatatan di seismogram juga akan menunjukkan gelombang gempa 6,8 skala Richter lebih tinggi dibandingkan gelombang gempa berkekuatan 5,8 skala Richter. Besarnya magnitudo sebuah gempa akan mempengaruhi besarnya energi yang dilepaskan. Semakin besar magnitudo sebuah gempa, maka energi yang dilepaskan juga semakin besar. Akibatnya, kerusakan yang terjadi semakin besar pula. Berdasarkan besar magnitudo dan kerusakan yang ditimbulkan, gempa dikategorikan seperti pada gambar.
Sebagian besar kerusakan akibat gempa bumi diakibatkan oleh gelombang yang merambat di permukaan bumi. Bangunan serta jalan raya dapat rusak. Ketika gempa terjadi di dasar laut, gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas, sehingga timbul gelombang yang besar dan kuat. Gelombang air laut dapat mengalir ratusan kilometer ke segala arah dari epicentrum. Gelombang air laut ini disebut dengan tsunami. Pusat gelombang tsunami adalah epicentrum yang berada di bawah laut yang jauh dari pantai. Ketinggian gelombang tsunami di tengah lautan hanya sekitar 1 meter. Namun, gelombang tersebut dapat merambat dengan kecepatan 500 hingga 1000 km per jam. Ketika mendekati pantai, kecepatan gelombang tsunami menurun hingga sekitar 30 km per jam. Akan tetapi, tingginya gelombang tsunami sekitar pantai meningkat hingga puluhan meter. Sebelum gelombang tsunami sampai di pantai, air laut yang ada di pantai surut seketika. Hal tersebut merupakan pertanda bahaya akan terjadi gelombang tsunami. Proses terjadinya gelombang tsunami dapat dilihat pada gambar berikut. Berikutnya ada beberapa hal untuk mengurangi resiko bencana. Selain kerusakan bangunan dan benda-benda di dalamnya, gempa juga menyebabkan kematian. Dalam berbagai kejadian, seperti di Iran, korban meninggal akibat gempa mencapai 5.000 jiwa. Jika dijumlahkan seluruhnya, gempa bumi mengakibatkan kematian mencapai jutaan jiwa. Gempa lain yang menimbulkan tsunami juga memakan korban yang sangat banyak. Salah satu tsunami yang terjadi adalah tsunami tahun 2004 yang menerjang 14 negara termasuk Indonesia, tepatnya di Aceh dan Sumatera Utara. Gelombang tsunami ini menewaskan lebih dari 230 juta jiwa. Jumlah korban jiwa saat gempa terjadi dapat dikurangi, setidaknya memulai dengan menyelamatkan diri sendiri. Tindakan untuk mengurangi resiko kerusakan maupun korban jiwa dapat kami lakukan sebelum, sesaat, dan sesudah gempa berlangsung. Berikut ini hal-hal yang perlu dilakukan sebelum terjadi gempa bumi. Yang pertama, kita merenovasi rumah agar tahan gempa. Yang kedua, cek kestabilan benda yang menggantung. Yang ketiga, pelajari lingkungan sekitar Anda untuk melakukan penyelamatan diri. Yang keempat, meletakkan benda berat dan mudah pecah di bagian bawah. Yang kelima, selalu sedia P3K, senter, dan makanan sebagai persediaan darurat. Dan beberapa hal saat terjadi gempa dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, ketika dalam ruangan, cari perlindungan dari reruntuhan. Yang kedua, ketika di luar ruangan, tetaplah di luar ruangan dan menjauh dari bangunan atau benda lain yang berpotensi runtuh. Yang ketiga, jika dalam kendaraan, cepat keluar dan cari tempat terbuka. Yang keempat, menjauh dari pantai karena berpotensi tsunami. Yang terakhir, jika di pegunungan, menjauh dari daerah yang rawan longsor. Dan yang terakhir adalah hal yang dapat dilakukan setelah terjadi gempa. Selain itu, untuk mengurangi resiko akibat dari gempa bumi, kamu harus mempelajari beberapa keterampilan, misalnya belajar melakukan P3K dan menggunakan alat pemadam kebakaran. Kamu juga sebaiknya menyimpan nomor darurat yang dapat dihubungi saat terjadi gempa, seperti ambulans, pemadam kebakaran, tim SAR, dan lain-lain. Nah, beberapa hal yang dapat dilakukan setelah terjadi gempa dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam submateri mengenai gempa bumi. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.